Assalamualaikum teman-teman. Hari ini saya ada kesempatan untuk diskusi tentang sirkah dengan seorang ustadz yang sangat saya kagumi dan selama ini menjadi tempat saya untuk berkonsultasi tentang riba, tentang bagaimana kerjasama antar sesama muslim. Maka hari ini saya akan berkunjung dan akan bertanya-tanya tentang apa itu sirkah dengan Ustadz Nas. Ya, kita ikuti ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sebelum lanjut menonton, silahkan like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun, Gus Nas. Matur suwun sekali, ini saya sama Mas Giarto dikasih kesempatan untuk sowan jenengan ini karena ada beberapa hal yang pengen saya konsultasi gitu loh Gus. Jadi mohon maaf kalau mengganggu waktu istirahat jenengan. Gitu loh. Ya, santai-santai. Gimana? Iya, ini loh Gus. Mas Giarto ini. Oh ini langsung iya. Nah, kita itu kan aktif di penggiat anti riba. Jadi biar kita nggak kejeglong, biar kita itu kedepannya itu dalam melangkah itu ya sesuai syariat gitu loh Gus. Ya makanya sebagai orang yang memang bodoh dalam hal ilmu itu, sebelum melangkah saya tanya. Ceritanya gini Gus, Mas Giarto itu mau ajak-ajak saya itu untuk patungan. Itu jawabannya patungan Gus. Tapi beliau itu kan rada ngaji wis munine sirkah Gus. Nah, ini yang saya pengen tanya. Sirkah itu jane dasarnya apa? Terus aturan sirkah itu yang memang sesuai syariat itu seperti apa gitu loh Gus, biar kita tuh nggak salah untuk melangkah terus nanti di belakang harinya itu tidak ada kekecewaan antar saya sama Mas Giarto. Mumpung ini belum melangkah gitu Gus. Mbok nanti melangkah ya kita harapannya semuanya sudah siap gitu loh Gus, apa yang harus dilakukan begitu Gus. Sirkah itu apa dulu gitu loh Gus, kita nggak ngerti. Ya definisi sederhana ya. Iya. Kita pakai bahasa umum saja. Iya. Jadi ya tadi ya patungan ya, kalau orang Jawa bilang patungan atau sirkah. Sirkah itu wujud kerjasama, cuman perbedaannya adalah penggabungan penggabungan dari dua pihak, baik itu bisa berupa harta itu ya, modal gitu. Asalnya itu sama-sama mengumpulkan modal. Nah, asalnya sama-sama mengumpulkan modal dan sama-sama menjalankan. Jadi saya punya uang, dia punya uang. Iya, sama-sama terus dilakoni bareng. Nah, itu asli hukum asalnya begitu. Iya. Nah, jadi hukum asalnya adalah penggabungan dua modal itu ya, dua atau lebih ya, dua modal berwujud uang maupun keahlian ya, gitu. harta ya, bentuknya harta. Artinya yang betul itu sebenarnya kalau hukum asalnya itu benda. Jadi bukan wujud uang aslinya awalnya itu. Nah, itu jadi tidak langsung berwujud uang. Kalau kambing itu? Nah, tadi itu justru yang betul. Misalkan jenengan punya kandangnya, ini punya kambingnya. Sirkah kan? Itu digabungkan, maka itu sirkah. Nah, sama-sama merawatnya. Nah, itulah itu yang namanya sirkah sebenarnya. Nah, cuman kemudian kan hukum berkembang, di mana akhirnya ya berkembang mulai ya pakai duit gitu kan. Karena tidak punya kambing. Terus ada yang mungkin akhirnya karena tenaga nggak ada untuk melaksanakan, akhirnya ya muncullah ada orang yang menjemput itu sirkah mudharabah dan lain sebagainya, di mana hanya satu pihak berinvestasi, pihak lain melaksanakan, menjalankan. Ada yang seperti itu, sistemnya seperti itu. Berarti kalau yang tadi sudah sedikit saya pahami. Saya punya kambing, Mas Giarto punya kandang. Terus yang rawat siapa nih? Bareng-bareng. Oh, rawatnya bareng. Saya ngarit, Mas Giarto ngarit. Gitu. Ya terserah mau pembagian. Intinya itu dilaksanakan. Terus ini bagian saya piye Gus itu?
Ya tadi sesuai dengan disepakati. Iya. Boleh 50-50, 50-50, saya 30, sana 70 boleh gitu ya. Boleh. Jadi bebas. Iya. Jadi bebas. Iya. Kalau dalam hal ini itu hukum asalnya ya. Hukum asalnya. Nah, cuman syarat syirkah. Nah, ini yang penting. Syarat di dalam syirkah. Kalau perkembangan hukumnya kan tadi ya bisa kita kumpulkan harta gitu kan. Kita kumpulkan harta, kemudian harta itu ada yang urun harta, ada yang urun tenaga kan begitu. Ada yang seperti itu. Namanya orang biasa menyebut syirkah mudharabah. Kemudian ada juga tetapi yang paling penting di dalam syirkah atau pengumpulan ini, patungan ini adalah di dalamnya itu harus memenuhi minimal 2 syarat. Gitu. Yang pertama itu ahliyah, itu. Yang kedua itu tasarruf. Ahliyah itu artinya orang yang bersyirkah itu memang orang yang ahli. Nah, jadi yang katakanlah dia penerima dananya itu misalkan. Jenengan misalkan mau bikin kandang kambing. Saya punya duit. Pak Win punya duitnya. Maka jenengan sebagai pelaksananya wajib sudah merupakan orang yang ahli di bidangnya. Berarti kan misalnya dia di bidang perkambingan, ya harus sudah ahli kambing dulu. Iya. Terbukti gitu ya. Iya, jadi memang artinya supaya karena apa? Karena di dalam syirkah itu ya tadi biar namanya antisipasi dan lain sebagainya, belum punya pengalaman dan lain sebagainya, tiba-tiba langsung seperti itu misalkan. Ini kan untuk meminimalisir risiko. Jadi ini sudah, walaupun mungkin sudah ternak untuk sendiri misalkan, cuman sudah tahu ya cara ngasih makannya apa, kalau sakit bagaimana. Nah itu sudah bisa disebut ahli. Ya. Nah kalau orang nggak ngerti apa-apa sama sekali, tiba-tiba mengumpulkan ini, resiko nggak boleh dong saya termotivasi boro-boro sekarang lagi nggak pengen utang bank gitu loh Gus, terus pengennya syirkah, konco-konco tak kumpulkan punya bikin usaha yang notabene belum ada yang ahli nggak Bu? Kalau sesuai aturan ini jadi itu syarat. Jadi syaratnya itu ahli. Itu. Jadi kalau karena memang supaya tidak terjadi masalah di kemudian hari. Ini kan masalah, coba kalau saya nggak ngerti apa-apa, tiba-tiba saya buka, risiko kemungkinan besarnya untung apa rugi? Bangkrut kan? Makanya itu termasuk bagian dari bangkrut. Berarti saya pada pihak yang dirugikan dong ya kalau sana nggak ahli. Karena nggak memenuhi syarat, kan begitu. Iya. Jadi harus paham syarat satu ahli. Yang kedua itu tasarruf. Tasarruf itu artinya lagi-lagi kepada beliau sebagai yang menerima dananya sih, pengelola dananya. Itu aku duit toh. Tasarruf itu artinya mampu mempertanggungjawabkan dengan benar, dengan tepat penggunaan dananya. Itu artinya misalkan kalau dari awal perjanjiannya ini modalnya untuk bikin kandang, modalnya untuk bikin rinciannya untuk beli bibit kambing dan lain sebagainya, pakan dan lain sebagainya, itu bisa dipertanggungjawabkan seluruhnya. Jadi akuntabel itu. Jadi tasarufnya itu tepat gitu loh. Jadi cuman yang harus digarisbawahi memang di dalam syirkah itu ukuran apakah syirkah itu betul atau tidak bukan pada untung atau rugi, tetapi di dalam pentasarufan betul apa tidak. Itu loh, sudah sesuai apa enggak dengan perjanjiannya, dengan akad sebelumnya kan begitu. Nah, kalau memang akadnya sesuai, memang betul-betul transparan, ini loh buat kandangnya sekian, buat ininya sekian dan pelaksanaannya dan itu hak panjenengan adalah untuk menerima informasi itu. Boleh menanyakan. Bukan hanya boleh, ini wajib menyampaikan gitu loh. Iya. Karena kan tasarruf itu harus mempertanggungjawabkan kan. Dana yang sudah diterima itu secara detail digunakan untuk apa saja, sehingga nantinya itu bisa dilihat apakah tasarrufnya betul atau tidak. Nanti endingnya juga setelah tasarrufnya betul, maka laporan akhir untung atau ruginya juga jelas gitu. Iya, otomatis. Makanya kan kalau masalah untung rugi kan terkait dengan ahli kan gitu ya tadi ya. Nah, kalau orangnya memang profesional di bidangnya, ya ketika
dilaksanakan ada kemungkinan untung, ya walau tetap ada kemungkinan rugi, tetapi selama itu ditasarufkan dilaksanakan dengan benar itu nggak ada masalah walaupun rugi. Saya harus sudah siap resikonya, wong sudah ahli. Andai Iya. kata ternyata rugi, ya saya nggak boleh komplain gitu ya. Nah, terjadi masalah ini itu ya, ketika untung rugi ini yang harus dipahami adalah, lah ini rugi apa? Rugi waktu dan tenaga. Ya kan, mikir gitu kan. Iya. Nah, jenengan Rugi uang duit. kan begitu. Nah, yang terpenting adalah ketika ini memang tasarufnya bisa dipertanggungjawabkan, jenengan wajib menerima. Gitu loh. Ketika oh ini loh memang apa adanya begini, ternyata kambingnya mati misalkan gitu kan. Ya wajib diterima. Tetapi ketika ternyata ini tidak melaksanakan kewajiban dengan benar, misalkan harusnya pakai pakai konsentrat yang bagus, ternyata nggak dikasih konsentrat, nggak sesuai dengan SOP yang seharusnya, akhirnya jangka 3 bulan harusnya panen sudah mencapai 30 kilo nggak tercapai, misalkan gitu, lah akhirnya rugi loh, akhirnya rugi lah. Yang seperti ini itu kan berarti dari kelalaian gitu kan, keteledoran. Nah, ketika keteledoran seperti itu, ini boleh nuntut. Ya, pemilik saya boleh nuntut. Iya kan jenengan itu boleh. Tentunya ganti rugi materi atau ya tadi artinya misalkan ternyata ruginya sekian dan lain sebagainya, silahkan itu sesuai intinya ini boleh untuk menuntut karena ternyata ada prosedur yang tidak dilaksanakan gitu loh. Berarti kalau begitu gini Gus, kalau saya mau bersirkah begini ya baiknya ada saksi ya. Wajib. Jadi kalau di dalam Islam yang pertama itu setiap kali dalam ada suatu muamalah itu wajib tertulis. Itu kan wajib tertulis. Kemudian yang kedua, ketika terjadi istilah seperti ini memang untuk menghindarkan hal-hal yang seperti itu ya sanksi pastilah. Itu kan itu supaya tadi, dan ini ketika tapi ini yang jelaskan juga penting. Ini sudah menjelaskan semuanya, konsepnya. Jenengan sendiri yang nggak mudeng, misalkan ternyata terjadi kerugian, tetap jenengan yang salah, gitu loh. Wes pengen wong kadang. Iya, yang penting pokoknya saya ikut, gitu loh. Hitung-hitunganmu berarti terus itu. Ternyata rugi saya yang salah karena tidak mendetailkan di awal. Jadi makanya harus ada akad tertulis. Lah akad tertulis itulah yang nanti akan dijadikan patokan ketika